misalnya nanti Pak Munasir yang menjawab, apa hanya untuk prodi fisika murni saja juga menjadi bingung, Pak. Begitu sebelumnya. Oke, sudah. Terus? Oke. Mungkin Pak Nadi mau memberikan kata-kata dulu, Pak, karena nanti ada beberapa pertanyaan nanti. Oh, oke, baik. Dengar ya suara saya ya. Iya, Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam semuanya ya. Sebelum kita lanjut ini ya, kita berdoa menurut keyakinan masing-masing ya. Kita khususkan kepada ya dosen-dosen kita yang telah berpulang, mulai Pak Rudi Gustiono, Bu Sri Mulyaningsih, kemudian Pak Supardiono. Silakan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Mulai. Oke, baik ya. Saya lanjutkan. Jadi begini. Ini yang pertama ya, mohon cermati. Semester ini masih menggunakan artikel sebagai output. Jadi nilai skripsi itu adalah nilai artikel. Link ataupun URL di SIM Yudisium adalah URL artikel. Artikel dimanapun, yang penting pembimbingnya oke, pengujinya mau ngasih nilai. Jadi semester ini. Jadi kalau semester ini berakhir kapan? Ya tentunya Desember akhir kan gitu ya. Karena Januari itu transisi, jadi entry nilai dan sebagainya. Sementara Februari itu sudah masuk semester depan. Jadi saya ulangi lagi, surat edaran rektor masih berlaku untuk semester ini. Kita tidak peduli seperti FISHA itu yang ada proposal, nggak peduli. Tapi bunyi di sana masih artikel. Jadi kami selaku Kaprodi bertanggung jawab. Karena yang entry nilai kan kami gitu ya, Kaprodi. Jadi semester ini artikel. Itu satu gitu ya. Nah Pak, untuk semester depan, tunggu dulu, kami belum bisa jawab ya, nunggu surat edaran rektor. Jadi kalau yang beres sampai Desember Januari ya aman, berarti ikut yudisium periode 100 ya, kalau nggak keliru 100 ya yang ke depan itu. Karena kemarin itu 99 ya, Mas Tatin bantu panitia 99. Ya, ikut periode 100 itu masih artikel. Pak, kalau yang semester depan, nah semester depan jawabannya nunggu edaran rektor. Jadi nanti kayak apa ya kita ikuti. Jadi MIPA itu termasuk patuh, bukan berarti apa, karena memang terus terang dengan kehadiran artikel itu adalah memotong durasi waktu mahasiswa. Contoh, periode 98 itu kita meluluskan terbanyak semipa gitu ya. 98. Kalau 99 kemarin tersedikit ya karena sudah diambil yang 98. Itu mengenai semester ini. Kemudian yang kedua mengenai ini ya, jenis penelitian karena ini terkait dengan pembimbing. Nah, jadi mengenai penelitian itu kewenangan mutlak pada pembimbing. Pak, saya itu research and development. Sehingga ada validasi dan sebagainya. Lah, itu diikuti kalau yang pembimbingnya seperti itu. Pak, saya menggunakan instrumen jadi. Saran Prof ini atau Pak ini sudah valid, sudah reliable, jurnal internasional kita kutip. Sehingga tidak butuh validator. Enggak masalah. Meskipun nanti akan ditayangkan Pak Nadi, draft siapa penguji validatornya, sebelum ini ya, sebelum dosen kita berkurang. Jadi nama-nama itu masih ada, nanti ya tentunya kita ganti itu ya. Nah, jadi sekali lagi misalnya bimbingannya Pak Nadi, itu ada satu yang sekarang artikelnya under review. Itu enggak butuh validator karena penelitian kualitatif gitu ya. Nah, jadi ya pembimbing sekaligus yang bertanggung jawab terkait konten. Nah, misalnya Anda, kebetulan bimbingannya Pak Nadi juga ada yang konten YouTube itu loh ya, sedang dinilai oleh Pak Binar sama ini ya. Itu pakai validator lah, instrumennya gimana kalau nggak divalidasi ya. Berarti ya ada tahapan mengelola validasi. Jadi saya ulangi,
bisa jadi ada validator, bisa jadi tidak. Bisa jadi ngembangkan, bisa jadi pakai survei atau angket. Bisa jadi pengembangan perangkat, penerapan, bisa jadi penerapan saja kan gitu, ya. Oke, sebentar ya sambil nyermati Pak Rektor ngomong apa. Nah, kemudian ini misalnya begini, Pak, saya masih mengikuti tren ini kan bulan Desember gitu ya. Artinya kalau dengan pembimbing sudah oke, draft proposal waktu metodologi penelitian ini loh, seminar waktu itu dengan seminar oke. Toh kan sebentar ya, sebentar. Bentar. Saya dipanggil soalnya tadi sebentar. Oke, lanjut ya. Nah, jadi nyampe apa tadi Mas Tatit? Itu Pak, proposal yang Oh ya. Nah, jadi kalau proposal itu sudah oke, mungkin waktu itu settingannya kan offline ya. Nah, disesuaikan aja online gitu aja ya. Untuk yang ngejar ini loh, yang ngambil skripsi semester ini kalau bisa ya selesai. Jadi ya memang ini ya, terus terang tidak semua dosen itu cepat gitu ya. Kalau pas ya saya sendiri lah contohnya. Kalau pas Pak Nadi nggak banyak pekerjaan fakultas atau yang urusan yang lain cepet itu. Tapi pas banyak mungkin responnya lama kan numpuk ya. Ya PPG ya ini waduh banyak kan gitulah. Itu ya apa namanya terus terang menghambat. Tapi ada yang pengalaman itu hitungan menit aja sudah balik itu nilainya itu loh ya. Nah, oke, jadi seperti itu. Jadi kesimpulannya apa? Yang kedua, itu bergantung pada dosennya. Ada yang by R&D dengan validator, ada yang langsung ngambil data, ya silakan. Itu kewenangan pembimbing. Nah, yang ketiga mengenai jurnal yang dipilih. Saya awali dari IPF. Kalau IPF prosedurnya gini, artikel siap, pembimbing oke, disampaikan ke Kaprodi, Kaprodi mendistribusikan ke penguji sesuai dengan yang instrumen yang kapan hari saya share itu loh ya. Lah itu. Kemudian baru diurus ke Pak Setio di online kan. Itu kalau jurnal lokal IPF. Kalau yang di luar IPF karena reviewernya itu kan orang lain ya kan, bukan kita. Otomatis disubmit mengikuti aturan sana online. Lah setelah online ada PDF-nya baru kita kasihkan ke penguji. Jadi contoh misalnya Barcelonita sama siapa itu ya. Nah, nanti setelah ini dalam waktu cepat itu ya nanti tinggal ngasih nilai saja. Layak kasih A atau A minus atau berapa. Misalnya A itu A-nya berapa. Karena sudah online dan itu proses reviewernya kan sudah jalan kan gitu. Itu kalau jurnal luar, jadi berlaku jurnal luar manapun. Tapi kalau jurnal dalam dibalik, kita sampaikan ke dosen, kemudian kasih nilai, kasih revisi, baru oke di-upload melalui Pak Setio itu, kemudian baru dapat linknya. Jadi begitu ya. Itu yang ketiga seputar jurnal. Mengenai syarat dokumennya sama. Jadi syarat yang ke Pak Nadi itu ya artikel, berita acara, instrumen pembimbingan, sama pengujian. Yang pengujian itu ada yang instrumen berbasis literatur review, ada yang berbasis empirik, ya kan? Empirik itu yang ada data loh, data di lapangan baik itu online atau offline. Nah itu saya ulangi lagi. Jadi kalau yang literatur review ya artikel saja kan gitu ya. Nah kemudian administrasi yang lain ke TU, kalau yang TU ini loh kelengkapan bukti pembimbingan dan sebagainya. Lah itu ini surat pengantar sing tanda tangani Kaprodi lah itu ke TU ya. Tapi kalau yang ke saya yang penting artikelnya, berita acaranya, terus hasil turnitinya itu bagi yang artikel yang belum publish. Dengar ya. Kalau yang sudah publish ya berarti artikel berupa PDF sama linknya. Jadi seperti itu. Itu poin yang keberapa ya? Yang ketiga. Nah, berikutnya poin yang keempat mengenai ini ya. Saya bisa share screen nih, Mas ya. Bisa, Pak. Potensi ini ya, penguji pembimbing itu yang sudah kita ini kan ya.
Nah, jadi seperti ini. Ini sudah kita pikirkan sejak lama itu waktu itu. Cuman ya ini versi ini ya sebelum berkurang dosennya ya. Nah, jadi contoh bimbingannya Prof. Prabowo. Berarti nanti pengujinya ya ini penilainya ya. Kalau selama artikel kan penilai, kalau selama geser skripsi ya penguji gitu aja. Validatornya ini jika pakai validasi, kalau nggak pakai nggak usah. Terus yang kuning-kuning ya nanti saya ganti, saya rundingkan ya, karena terkait dengan kuota, jadi tidak serta-merta langsung diganti gitu, enggak. Nah, kan gitu. Ini sudah saya tentukan. Contoh, Tatit itu siapa yang bimbing? Pak Setio Atmoko. Pak Setio Atmoko, contoh ya. Nah, sudah kita setting itu. Tatit mana ya? Kelewat tadi. Oh ini nih. Busul sama Pak Alan. Nah, topiknya apa yang dibimbing Pak Setio ini, Mas? Ini sesuai rumpun ya? Saya kemarin tentang naratif review, Pak, tentang naratif aplikasi review. Oh iya. itu. Nah, kan ada Pak Alan juga ya, nggak apa-apa satu. Lah ini contohnya ya. Jadi nanti yang kuning ya kita ganti. Memang saya tadi sempat berpikir, ini Faris sama Listiani Atizahar hadir ya saat ini. Hadir ya, nanti kita rundingkan topiknya apa. Oke ke siapa, nanti tak tanya yang bersangkutan mau nggak ditambahi kuota lah ya kan gitu. Saya juga ya gampang-gampang susah gitu ya. Tapi mengenai yang penguji atau ini ya pasti diganti nanti ya. Paling banter ya diganti saya sendiri paling cepet gitu ya. Kalau Pak saya sendiri kan ya nilai dikirim detik itu langsung keluar karena saya yang tanggung jawab kan itu. Jadi itu gambarannya ya. Nanti kalau sudah ada pengganti saya share semua ini ya. Nah, jadi itu poin yang keempat. Mungkin begitu dulu Mas Tatit ya pengantar. Nanti ya tanya jawab aja lebih ini ya. Wes gitu aja saya kembalikan ke Mas Tatit ya. Terima kasih Pak Nadi atas 3 poin yang tadi sudah disampaikan serta mengenai dokumen pembimbing dan penguji, karena juga ada beberapa pertanyaan tentang itu Pak, pembimbing tentang dosen penguji juga. Saya juga ingin share screen sebelumnya mengenai pertanyaan yang teman-teman sudah siapkan ini Pak. Ya, ini pertanyaan pertama tadi sudah benar dengan baik dijawab oleh Pak Nadi bahwa ini ada dari pertanyaan dari tidak mau disebutkan namanya. Mengenai link artikel untuk SIM Yudisium, apakah harus link artikel skripsi atau boleh menggunakan link artikel di luar skripsi? Kalau boleh saya tadi merangkum dari jawaban Pak Nadi, kalau tadi yang saya dengar di terakhir Pak, mohon maaf tolong dikoreksi kalau saya salah Pak. Apabila artikel itu masih belum dipublish, silakan disiapkan berita acara, kemudian dokumen Turnitin, kemudian artikel itu ditandatangankan oleh sudah di-ACC oleh pembimbing, ditandatangan Kaprodi, kemudian dikirim ke dinilai oleh dosen reviewer. Jika artikel sudah dipublish, maka silakan disiapkan artikel dan linknya. Begitu ya, Pak? Betul, ya, betul. Ya. Kemudian lanjut ke pertanyaan kedua. Sebentar, itu tadi tambahan ya. Apa boleh menggunakan link artikel di luar skripsi? Lah, ini yang berhak menilai itu pembimbing. Kalau konteksnya sesuai, misalnya contoh ya. Contoh, misalnya si A itu penelitian tentang mind mapping apa namanya gitu ya. Tapi di skripsinya ya mind mapping itu boleh. Linda Francisca atau siapa kapan hari itu ya yang pernah inilah itu boleh kalau lanjut mind mapping ya oke lah enggak masalah ya. Yang penting konteksnya fisika lah gitu aja kalau saya. Kalau pembimbing oke ya kan nggak boleh Kaprodi menolak kan gitu kan. Nah, di level Kaprodi sudah paham yang itu sama pembimbing gitu ya. Oke, lanjut Mas. Iya Pak, terima kasih. Berikutnya untuk pertanyaan kedua, mengenai link artikel skripsi, kami harus menjadi nama penulis pertama untuk artikel persyaratan yudisium. Apakah harus kami nama Oh ya, ini jadi ceritanya begini Pak. Apabila ada suatu artikel yang dibuat oleh mahasiswa yang memprogram skripsi pada semester ini, akan pada artikel tersebut nama pertama adalah mahasiswa tersebut Pak. Akan tetapi ada deretan nama berikutnya, misalnya teman-teman slatingnya, dan di terakhir ada dosen pembimbingnya. Itu apakah sah disebut dengan artikel ilmiah yang boleh
jadikan pengganti skripsi atau memang artikel yang dipublish itu harus nama kita sendiri, Pak? Begitu. Baik. Jadi untuk nama itu tidak masalah. Tapi yang disebutkan Mas Tatit adalah pemilik penulis pertama. Jadi penulis kedua itu hanya dapat nama saja untuk skripsi, tapi dia nggak bisa ngeklaim gitu ya. Jadi misalnya Tatit, kemudian nama pertama ya, terus ada Dian Fadila nama kedua, nama ketiga Nadi Suprapto, maka itu adalah haknya Tatit. Yang penting konteksnya oke. Mungkin Dian Fadila pernah bantu bantu nyebarkan instrumen atau apalah kan boleh kasih kredit. Itu enggak masalah baik dimasukkan di IPF maupun jurnal di luar. Yang penting kembali konteksnya tadi loh, pembimbing oke, oh Tatit ini spesialis apa tadi naratif tadi misalnya. Oke, enggak masalah itu. Tapi tetap jadi haknya yang penulis pertama untuk syarat ini. Ya, penulis pertama ya dia yang bisa mengklaim. Contoh dulu itu saya tuh bimbing ini ya, Mas yang dulu MC itu lupa saya. Mas Irfan. Irfan, Suprapto, Deta, Utamalan Deta. Saya pembimbing 1, Pak Alan pembimbing kedua. Ya kan ya seperti itu gitu ya. Kemudian ada Dela dan sebagainya buahnya itu. Tapi ini yang dipakai itu Dela, yang memakai Dela. Jadi ada Dela, ini kan tentang miskonsepsi. Ya nggak masalah itu untuk syarat yudisiumnya. Tapi saat itu memang Dela sama Irfan itu tidak artikel satu-satunya. Dia yang buat skripsi, yang buat link artikel begitu loh. Nah, cuman Anda saat ini semester ini kan artikel itu yang memang jadi problem, artikel saja. Kalau semester depan kita belum tahu kan gitu ya. Gitu. Jadi gitu ya Mas ya untuk link ya. Oh, iya Pak. Terima kasih. Berikutnya pertanyaan ketiga. Mohon maaf, Tatet boleh menambahkan sebentar terkait dengan pertanyaan kedua. Ya, terima kasih. Bapak saya Nurul dari PFJ 2017 terkait dengan pertanyaan saya yang WA Bapak tadi siang. Ini kan saya kan kemarin ikut penelitian fakultas. Nah, saya juga luarannya artikel dan sudah ikut SNF. Sekarang di SNF direkomendasikan untuk dipublish di JPCS. Tapi untuk penulisnya saya penulis pertama, teman saya kedua, terus angkatan 2019 ketiga, dan keempat Buniswa. Nah, tadi kan Pak Nadi juga bilang kalau misalkan harus sesuai dengan skripsi di pendidikan fisika. Nah, untuk penelitian kebijakan fakultas saya, itu saya mengambil asesmen dan juga untuk skripsi yang bersama Buniswa itu saya juga asesmen. Apakah itu bisa dijadikan sebagai artikel pengganti skripsi, Pak? Itu yang saya sebut sebagai konteks ya. Jadi kalau menurut Bunis konteksnya oke, masuk asesmen bisa, tapi yang berhak mengklaim hanya Nurul Hikmah, yang nama kedua ketiga tadi nggak bisa. Jadi begitu ya. Oh, enggak, Pak. Jadi link itu hanya milik Nurul Hikmah. Kan sudah ini ya. Cuman begini, nanti saat untuk nilai skripsi saat ini minggu ini Anda bisa dapat nilai gitu ya sesuai penguji tadi. Cuman untuk yang link yudisium nunggu si link tadi muncul. Nah itu saja yang jadi soal ya. Karena itu gini loh ya. Nilai keluar sama syarat yudisium itu adalah hal yang berbeda. Kalau nilai keluar kan urusannya Pak Nadi dengan pembimbing penguji kan itu ya. Untuk yang yudisium itu validatornya itu kan fakultas kan gitu ya. Nah, jadi begitu. Jadi untuk yang itu tadi kalau konteksnya oke, ya hanya bisa diklaim oleh Mbak Nurul Hikmah sekali karena link-link itu nanti kan sudah terintegrasi di sistem tadi begitu. Misalnya ada adik kelasnya, misalnya ya, nama ini ke depan, ya enggak bisa dia pakai lagi lah gitu maksudnya ya. Nah, jelas ya untuk yang nomor 2 ya. Oke, Bapak. Terima kasih Pak Nadi. Ya, Pak. Untuk pertanyaan berikutnya, pertanyaan ketiga, juga nanti teman-teman apabila terpikir atau terlintas pertanyaan mengenai yang mungkin yang sama, yang make sense dengan pertanyaan yang ini, monggo silakan kalau mau menanyakan juga. Pertanyaan nomor 3 dari Mbak Selonita, PFA 17. Jika sudah melengkapi berkas pengajuan artikel pengganti skripsi, Pak, kartu bimbingan, instrumen penilaian 01, 03 dari dosen pembimbing, dan berita acara dari dosen pembimbing, langkah selanjutnya untuk mendapatkan dosen penguji bagaimana nggih, Pak? Ya. Jadi kan instrumen sudah siap ya, kartu bimbingan ya ini di tanda tangan itu, nanti kan dikumpulkan ke TU juga. Jadi semua yang ngirim itu saya selaku Kaprodi ke beliau-beliaunya.
Ya, jadi untuk Mbak Selonita ini kan artikel sudah apa namanya? Sudah link PDF ya. Coba sih Selonita dibuka ininya. Enggak, Pak, sudah. Kalau sudah nanti kebetulan sih Anda pembimbing Pak Ainur sama Pak Binar ya. Pak Binar, enggak, Pak. Ini berarti cepat nanti ya. Ya dalam Desember ini beres ini awal. Selonita itu Pak Eko sama Budia ya, nanti Pak Eko sama Budia tinggal ngasih nilai, misalnya layak A itu A berapa angkanya lah, nanti kan saya yang nagih gitu ya, yang memberikan misalnya ya 85, 87, 86 lah seperti itu. Jadi gitu, jadi berlaku pula untuk yang lain. Berarti kan linknya juga disampaikan. Nah tapi kalau belum siap dengan link, berarti kan mau nggak mau misalnya IPF ya, itu alternatif terakhir. Ya monggo, berarti kan masih file Word itu. Ya, Word nanti biar sekaligus penguji itu adalah reviewer. Tapi kalau Selonita kan sudah dapat masukan dari reviewer di jurnal mana itu? Lambung Mangkurat kalau nggak keliru ya Pak Binar pernah cerita ya. Nah, itu kan urusannya reviewer sana lah. Mengenai kita, dosen penguji internal, tinggal ini loh, sudah online kok mau direview model apa? Kan artinya tinggal ngasih penilaian atau mungkin masukan secara akademik ke Selonita. Jadi begitu. Yang lainnya juga mohon menyesuaikan ya, misalnya ini. Nah, mengenai belum diproses, terus terang ini Pak, ini kan pewadat persiapan akreditasi. Ya, jadi semuanya nanti dalam Desember ini beres. Saya juga ini kok, ya terus terang jurusan ya butuh lah. Butuh sing lulus 7 semester ya, artinya bukan hanya mahasiswa ya. Secara logika nek podo enggak lulus cepet ini nanti ya apa lah itu, jadi seperti itu. Jadi kayak Selonita ini cepet, kemudian siapa bimbingan saya, aku kok ya lali, siapa jenenge siapa Mbak bimbingan saya? Fitria. Fitria itu sekarang lagi under review, pasti Desember ini online artikelnya. Lah otomatis nanti ya dapat nilai setelah itu ya. Nah kebetulan Fitria itu sing nguji siapa ya tadi ya. Waktu itu sudah dirundingkan sesuai Fitria, Mersita, Busul sama Pak Atmoko lah ya seperti itu. Ya itu beliaunya tinggal menilai ya. Karena reviewernya itu sudah nasional ya. Kalau sudah jurnal itu kan nyebar ya. Entah dosen dari negeri Jakarta apa UPI ya sudah. Nah nanti kan ya itu Anda misalnya kalau ditanya oleh Busul atau Pak Setio, mana buktinya Anda merevisi saat itu misalnya. Revisinya banyak enggak lah itu Anda tunjukkan ya. Jadi begitu ya, ini untuk yang poin 3 ya. Pak mau bertanya, itu nanti yang artikel PDF-nya dan instrumen-instrumennya itu nanti dikirimkan ke Pak Nadi dulu nggak Pak? Iya, jadi instrumen-instrumen, kalau instrumen penilaian itu kan kalau bisa Word ya, karena ada poin-poin. Tapi kalau berita acara PDF aja tinggal tanda tangan ya. Tapi sudah diisi nama, NIM kayak gitu loh ya, judul lah kayak gitu. Ya. Itu Pak, dikirim ke Pak Nadi lewat email atau WA Pak? Kalau bisa dua-duanya ya, kadang WA itu nutup ya, banyak itu kadang nggak terbaca. Iya. Ya double gitu loh ya, double. Iya. Terima kasih Pak. Iya. Ya, terima kasih Mbak Selo. Berikutnya pertanyaan nomor 4, Pak. Ya. Apabila semester depan sudah offline dan SK skripsi sudah keluar, maka kami yang masih dalam proses penyusunan artikel namun belum selesai, apakah harus menyusun skripsi? Ya, ini sama dengan yang awal tadi ya. Ini nunggu SK rektor. Kita belum berani, nanti tak putus no saiki keliru. Jadi gitu ya. Lah memang idealnya itu kalau ini ya beres ini paling enggak ya Desember mepet-mepet untuk Januari kan masih ini kan. Masih pokoknya yang yudisium 100 ini ya ini masih produk dari angkatan tahun 2020. Lah untuk yang tahun depan atau semester depan genap itu Februari dan seterusnya. Lah itu nunggu keputusan rektor dan ini dekanat ya. Jadi saya terus terang nggak berani, belum berani menjawab yang ini. Jadi begitu ya, semuanya mohon dimaklumi ya. Iya Bapak. Ya. Berikutnya pertanyaan kelima, saya ingin bertanya perihal persyaratan SK kelulusan. Apakah artikel sampai pada tahap publish atau sampai artikel diterima di jurnal tanpa harus menunggu publish terlebih dahulu? Nah kalau mohon izin menjawab dulu Pak, saya tadi sudah merangkum. Ya, jadi sepertinya ini hampir sama hubungannya dengan pertanyaan nomor 1 karena menanyakan soal link juga soal
bagaimana nantinya soal penilaian skripsi, teman-teman. Jadi perlu diingat lagi bahwa kalau misalnya artikel belum dipublish, itu kalian perlu melengkapi dokumen seperti Turnitin, kemudian dokumen-dokumen berita-berita itu kemudian ditandatangankan ke Kaprodi dan dilanjutkan untuk direview oleh dosen-dosen yang tadi listnya sudah dilirikkan oleh Pak Nadi. Nah, apabila sudah terpublish, tetap dengan prosedur yang sama, akan tetapi nanti endingnya adalah dosen internal UNESA yang sebagai reviewer tinggal menilai apakah bagus untuk dinilai A. Akan tetapi ini ada tambahan, Pak, mengenai persyaratan SK kelulusan, Pak. Oke, ya. Jadi begini, untuk nilai itu tidak harus nunggu online, tergantung jenisnya ya. Untuk nilai ya, nilai keluar itu loh ya. Tapi untuk SK Yudisium atau SIM Yudisium itu karena harus ada link yang bisa diklik oleh siapapun, fakultas atau UNESA, maka harus ada linknya. Kalau di situ itu misalnya jurnalnya bagus, linknya belum, itu menunggu kebijakan sampai level WD1. Tapi paling aman gimana caranya ngelink. Dulu itu bimbingannya Prof Budi, saya lupa namanya. Nunggu JPJS itu kan lama, SNF itu loh ya. Akhirnya terpaksa apa? Buat IPF akhirnya, data itu dalam waktu seminggu lah. Kalau gini saya lah nggak selesai Pak. Loh ya makanya, kamu kan pinter ya, buat tuh artikel lagi deh, nanti tak review no. Nah yang itu buat wis hadiah nanti persiapan S2, begitu jawaban saya. Jadi begitu ya. Paling aman seperti itu. Iya. Oke, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Berikutnya pertanyaan ke-6 dari Mas Krisna. Ya, kalau semester ini skripsi atau artikel pengganti skripsi belum selesai atau belum terpublish, UKT semester depan nanti seperti apa, Pak? Apa dapat korting atau di bypass? Itu nunggu edaran. Yang jelas sama dengan pertanyaan nomor berapa 4 tadi. Iya. Pasti nanti ada kebijakan. Ini ada cerita sedikit ya. Kemarin adik kelas Anda itu nggak bayar UKT kan nggak bisa program. Lah ternyata endingnya itu bisa. Saya pun bisa masukkan. DPA itu nggak bisa masukkan. Lah tanya ke saya, ini gimana Pak? Saya takut. Gini Mbak, wis kuliah. Nah terus gimana? Ada dua kemungkinan. Satu diputihkan karena kasus COVID ruwet itu. Yang kedua mungkin UNESA itu mikir gini. Ya wes inilah biar kuliah dulu nanti tagihannya di belakang kalau mau wisuda. Mungkin begitu Mbak. Ya mudah-mudahan sampean sing pertama. Tapi saya saat ini selaku Kaprodi bisa ngentri mata kuliah sesuai dengan batas SKS-nya. Itu pernah kejadian. Yang ini semester ini adik kelas Anda. Lah mengenai UKT yang angkatan 2017 loh, kita tunggu dulu ya nanti ya. Nah, nanti khawatir keliru dan harapan saya yang terbaik buat mahasiswa begitu saja ya. Nah, karena UKT kan langsung ke Bank BTN ya kan gitu. Jadi gitu ya untuk yang Mas Krisna nomor 6 ya. Terima kasih, Pak. Yang ini pertanyaan yang terakhir. Kebetulan yang terakhir yang terlist, Pak, dari saya sendiri. Ini mengenai soal kebijakan mendapatkan SPK, Pak, surat penetapan kelulusan. Sebelumnya saya tanya ke senior-senior saya, kakak-kakak tingkat itu SPK itu kepanjangannya apa, beda-beda, Pak. Saya mohon dibetulkan, Pak, kalau tulisan saya salah, surat penetapan kelulusan. Iya, karena benar. Juga Bapak tadi juga menyampaikan mengenai prosedur apa yang digunakan untuk lulus, kemudian kira-kira apa lagi yang perlu dibutuhkan, Pak, selain itu? Baik, jadi mudah-mudahan saya ditutup dulu ya. Saya tak nyoba buka SIM Yudisium ya. Saya tunjukkan ya. Silakan, Pak. Kelihatan Mas Tatit ya. Iya Pak. Kelihatan. Sabar ya. Ini. Lah, jadi kan gini ya, ini home-nya ya. Kalau home-nya Kaprodi seperti ini. Oh, saat ini yang lagi antri sudah pasti Yudisium itu 1. Tapi yang sudah memiliki SPK itu 2, tapi dia belum pasti Yudisium. Ini contoh gitu ya. Nah, itu melalui proses namanya validasi. Kita nanti validasi ya. Apa saja yang divalidasi. Nah, kebetulan ini kan sudah saya validasi gitu ya. Nah, jadi yang kiri itu saya yang menentukan.
Apa saja persyaratan yang oleh Kaprodi yang kiri itu satu, artikelnya sudah disahkan oleh siapa? Ya 3 orang itu atau 4 orang ya, pembimbing, penguji itu loh ya, 3 atau 4 orang sama dekan, kajur sama dekan, berarti 5 ya, 5 atau 6 orang. Terus yang kedua, linknya benar sama ini apa namanya bukti upload. Pak, kalau yang jurnalnya dalam kan bukti uploadnya Pak Setio, oke. Pak, kalau jurnal luarnya ke Pak Setio hanya minta tanda tangan. Saya ulangi. Kalau IPF bukti uploadnya Pak Setio, tapi kalau jurnal luar ke Pak Setio hanya minta bukti upload, itu yang kedua. Terus yang apa tadi? Yang pertama tadi bukti apa namanya artikelnya gitu ya. Kemudian apa namanya pengesahannya, kemudian yang kedua bukti upload. Yang ketiga itu adalah transkrip yang sudah saya validasi. Jadi hanya 3, itu syarat dari Kaprodi Anda dapat centang yang kiri. Oke. Nah, kalau yang kanan ini fakultas. Yang melakukan siapa? Ini contohnya ya, dari Pak Nadi 21 September, dari fakultas 22 September. Yang melakukan fakultas, Kasubag akademik, apa saja ya, mulai foto, KTP harus cocok, ijazah SMA harus cocok. Nah, itu mereka. Kemudian link tadi dicek ulang, link jurnalnya tadi loh, jalan apa enggak dan seterusnya. Itu ada di apa di home-nya itu ya. Kalau di akunnya mahasiswa home-nya itu ada semua. Baru kalau ini sudah tercetak SPK, baru nanti proses berikutnya itu ini geser status Anda. Ini kan baru SPK. Kalau SPK berarti masuk yang merah ini. Ya, semuanya masuk yang merah. Validasi yudisium belum diproses. Tapi kalau sudah geser yang hijau, Anda sudah pasti yudisium dan pasti wisuda. Saya ulangi lagi. Jadi kalau merah itu sudah SPK, surat penetapan kelulusan, tapi belum tentu wisuda atau yudisium karena ada syarat bebas perpus, stepnya terpenuhi atau apa namanya bebas lab dan sebagainya itu yang hijau. Jadi seperti itu, Mas Tatit, nggih. Nggih, Pak. Ya. Kemudian untuk memenuhi SPK, menemui kebutuhan yang TEP lulus. Kalau TEP lulus kan memang harus ke Ya. pusat bahasa. Kemudian kalau untuk tanda tangan laboratorium, kemudian perpustakaan, begitu apa harus ke kampus, Pak? Selama pandemi semuanya online. Oh, nang Pak Nadi kan ya online semua. Bu Lydia, Kaleb ya online. Online semua. Mengenai semester depan bagaimana ya, lagi-lagi nunggu menteri sama rektor ya. Soalnya ya Surabaya kan nambah lagi nih ya. Jadi apa namanya ya positifnya itu loh bertambah ya kan gitu. Jadi sementara kan online semua ya. Termasuk ngurus-ngurus apapun ke dekan kan online. Jadi Anda nggak perlu ini pengesahan tadi loh. Stempelnya ya ini kan nanti Anda yang lagi proses daftar yudisium itu kan ada grup dengan Kasubag akademik Pak Trijoko ya. Lah nanti semuanya prosesnya di sana, nanti download di Google Drive itu loh, itu setahu saya dari Pak Trijoko. Jadi seperti itu, Mas. Nggih, Pak, terima kasih. Oh, ini ada satu pesan pribadi yang masuk ke dalam chat saya, Pak. Iya. Tolong sampaikan ke Pak Nadi kalau misalnya yudisium dan wisuda tahun ini toganya bayar atau tidak. Itu, Pak. Nah, kalau itu tanyanya Pak Trijoko saja ya, Pak Nadi gak ngurusi ngono deh. Pokoknya Anda dapat goal iso SPK ya wis alhamdulillah. Lah nanti baru tugas saya ngubrak-ngubrai. Iki sing wis SPK tapi kok belum masuk daftar yudisium. Ya yang tadi kan ini kalau daftar saya tak share screen lagi. Kalau daftar SIM yudisium itu yang ini ya, daftar bukan SIM yudisium, daftar wisuda lah. Ini tak buka ya laporan, kelihatan ya. Nah, nanti kan saya mantau dari sini, misalnya pendidikan fisika ya, saya tampilkan yang 100 ya, yang 100 kan semester depan ya. Loh kok baru 1, Sindia lah, yang lain itu kemana? Yo, biasanya tak umumkan di grup itu atau tak jabri lah. Ini nih contohnya ya. Nah, jadi seperti itu tugas saya. Ini pasti yudisium berarti pasti wisuda, meskipun wisudanya tidak jelas yo. Yo maksudnya kemarin kan belum ada yang wisuda kan. Jadi kakak kelas Anda itu sudah yudisium kan sing wisuda. Belum ada, belum jelas. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, oke. Mengenai toga, mengenai apa namanya bayar UKT sih nanti nunggu pemberitahuan lebih lanjut. Pokoknya secara akademik tanggung jawab saya ya sampai nilai. Oke, monggo. Kebetulan itu tadi pertanyaan yang terlist, Pak, pada beberapa jam sebelumnya. Mungkin dari 76 mahasiswa yang ada di room ini ingin menanyakan langsung ke Pak Nadi, dipersilakan. Dan jelas gitu ya. Permisi Pak Nadi, saya mau tanya Pak.
Nggih, Mbak Vivin. Itu Pak, tadi saya dengar itu salah satu yang dibutuhkan itu nilai atau poin Turnitin. Itu maksudnya Itu Turnitin itu nanti dari kita sendiri atau dari ya, pengujinya? yang nyeken itu bisa pembimbing, bisa Pak Alan, bisa Bu Meta gitu ya. Pokoknya dosen-dosen muda itu dapat tugas khusus Pak Binar atau pembimbing. Jadi kalau pembimbingnya langsung ini tak turnitin kan ya oke. Kalau bimbingannya Prof Budi saya diturnitin sendiri. Kalau yang misalnya belum ya biasanya ini langsung saya WA-kan. Anda minta tolong saya WA Bu Meta tolong diturnitin kan ini ya gitu biasanya ya. Nah, jadi pembimbing atau dosen yang ditunjuk oleh prodi. Nah, seperti itu Mbak Vivin. Pembimbing Anda siapa Mbak Vivin? Pak Alan, Pak. Nah, ya Pak Alan sendiri biasa ya kan gitu. Nah, itu kan ini apa biar lolos uji similarity plagiasi itu loh seperti itu. Oh, nggih. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Ya, mungkin dari teman-teman yang lain. Oke. Untuk Mbak Selonita yang sempat delay jangan khawatir karena kan sudah ada linknya. Tadi kan sudah tahu siapa yang nilai sudah habis ini tinggal ini ya cepet itu ya. Pasti 7 semester jangan khawatir sing sudah punya artikel pasti 7 semester pasti. Iya, tadi ya ini mana kita dasarnya kan surat edaran rektor belum berubah ya sudah itu. Meskipun di visa itu pakai ujian proposal loh. Iya, saya tahu sendiri karena saya juga punya ponakan di sana angkatan 2017. Ya biarkan urusannya mereka, kita kan dasarnya rektor itu ya. Atau begini, kalau Anda berprestasi ada nggak yang PIMNAS itu loh nasional itu malah tanpa artikel itu langsung dikonversi angkanya berapa? Kayak jurusan biologi kapan hari? Ada nggak ya selama kuliah di UNESA infonya Pak Rektor itu? Tapi berprestasi nasional loh ya. Nah, itu. Fisika belum ada yang lolos, Pak. Oh, belum ya. Oke. Silakan bagi teman-teman yang lain. Dan juga mungkin mempersiapkan bagi bimbingan skripsi Pak Supardiono. Oh ya, nanti telepon saya ya. Jadi saya pingin ngobrol pakai WA telepon ini loh ya. Wis pas apa? Pulsa saya kan masih banyak kan dari Kemdikbud ini si awalnya. Nanti langsung telepon Pak Nadi gitu ya. Kebetulan besok saya juga ngantor urusan persiapan akreditasi itu ya di kampus besok. Nah itu bisa telepon nanti topiknya apa, terus Anda request ke siapa cocoknya. Yang jelas 3 orang harus beda, nggak mungkin numpuk misalnya ke Pak Nadi semua atau Pak Alan semua misalnya nggak bisa. Jadi harus ini ya kita ya fair aja ya biar jalan-jalan semua gitu ya. Nah, kalau misalnya yang ke Pak Nadi, contoh limpahan dari almarhum Pak Rudi, saya nggak susah-susah, butuh instrumen divalidasikan. Penelitian di YouTube konten fisika gitu ya ini sedang proses penilaian ini ya gitu daripada susah-susah kasihan kan gitu kan. Nah ya gitu ya nanti gitu ya 3 orang ya nanti kontak saya ya. Saya kan ingin tahu seberapa jauh bimbingan sama beliaunya itu satu, yang kedua kesiapan Anda dengan pembimbing baru gitu ya. Nah ya jangan khawatir ya. Dulu anak bimbingannya Bu Hermin ya pindah ke saya wis lulus. Kemudian Pak Hainur waktu itu kan sakit belum ada backup Pak Binar ya. Malah sekarang bimbingannya Pak Hainur cepet-cepet lagi karena di backup Pak Binar gitu ya. Waktunya masih longgar Pak Binar lah kan gitu. Oke. Siap. Silakan siapa lagi? Saya Pak, sepertinya mau bertanya lagi Pak. Iya. Mengenai publikasi artikel di luar IPF Pak. Iya. Apabila ada mahasiswa yang sudah publish misalnya di suatu jurnal nasional di universitas non UNESA Pak, ya. Akan tetapi dalam bidang pendidikan, kemudian dosen pembimbing itu berada pada rumpun yang berbeda dari jenis penelitian atau topik penelitian dari mahasiswa tersebut, itu apa masih diperbolehkan atau nanti masih harus ada kong kali kong lagi Pak atau diskusi lagi begitu Pak? Boleh, asalkan pembimbing nanti waktu saya konfirmasi oke. Nah, ya enggak masalah, saya kan nggak bisa nolak. Pembimbingnya oke, maksud saya nggak oke. Ya sudah, nanti ya tak carikan ya penguji sing ya cocok ya. Jadi gini loh ya, di dunia ini dimanapun kan ya ada yang ya wes enak kayak gitu ya. Nah, kayak saya Pak Binar ini contoh, saya Pak Alan ini kan tim Bu Suliana lah itu.
oke Pak Setio, tapi ada juga sing ya pokoknya saya nggak mau bimbingan saya diuji ini. Ya saya selaku kaprodi ya memahami lah, oke lah, karena ini apa ya diversitas manusia di muka bumi, oke enggak masalah. Ya oke lah saya atur itu. Makanya suatu saat kayak yang saya tata sementara tadi loh ya, sebelum almarhum itu sudah saya atur sedemikian hingga sehingga ya mengurangi tadi ya, artinya supaya tidak merugikan siapapun kan gitu ya. Kemudian ada satu pesan pribadi lagi Pak masuk ke chat saya Pak. Ini di luar konteks skripsi kebetulan Pak. Untuk bimbingan akademik dari Pak Supar itu untuk mengenai pengurusan si penanya bagaimana Pak untuk yang masih belum PA, si pena dan sebagainya pindah ke kaprodi sementara ini. Oh nggih Pak. Pendidikan ke saya yang murni yo ke Pak Munasir, Prof Munasir. Sudah nanti pokoknya WA gitu saya diingatkan ini gimana Pak saya ngambil SKS-nya lah. Sampai nunggu Februari, kalau Februari baru bisa pindah. Kalau sekarang misalnya tak pindah nang ini enggak mau, lah wong ngopo gak dibayar gitu loh kasarannya ya. Mau enggak mau ya ke kaprodi kan gitu kan. Nah, kan gitu ya mohon mahasiswa memaklumi ya. Memang karena administrasi itu tidak semudah koyok kene nang keluarga dhewe gitu enggak karena terkait admin ya. Nanti baru Februari kita ganti itu bagi adik kelasnya. Tapi kalau yang angkatan 2017 sampai lulus sampai diterusno kaprodi sampai lulus kan gitu ya. Nah, gitu. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, silakan teman-teman jika ada pertanyaan lagi mungkin. Saya menambahkan, Ted. Ya. Pertanyaan lanjutan dari Vivin, Pak. Kan itu nanti yang masihkan Turnitin dari dosen internal fisika. Nah, semisal saya untuk artikel skripsi jadi menggunakan yang artikel JPJS itu kan dari SNF sudah ada bukti Turnitinnya Pak, apa boleh pakai boleh itu dipakai. saja? Itu boleh dipakai, boleh. Ya, terima kasih Pak Nadi. Ya. Soalnya gini ya, Turnitin berkali-kali itu enggak baik. Karena apa? Kalau sudah disimpan di repositori, kok seolah-olah kita plagiasi sama milik kita sendiri. Ya contoh waktu itu pengalaman ini ya, sharing pengalamannya Pak Cipto Prastowo itu begitu. Padahal ya punya kita sendiri lah, ya kan repot. Nah, karena ada kesalahan pihak apa aja dulu, Utopia atau apa gitu ya. Nah itu tersimpan di repositori, nggak di-delete kan gitu ya. Kayak UNESA itu kan ada tuh static.unesa si ID lah ya kayak gitu. Nah maka ya kembar sama di sana kan gitu. Nah, itu ya Mbak Nurul ya. Oke Bapak, terima kasih Bapak. Oke. Masih ada lagi Mas Tadit. Ya teman-teman, silahkan apabila ada pertanyaan lagi. Permisi, saya ingin bertanya. Iya. Ya, Assalamualaikum Pak Nadi. Waalaikumsalam. Ya, kapan hari saya itu Pak sudah mengirimkan artikel yang telah disetujui oleh dosen pembimbing serta ini form-form untuk pengajuan. Iya. Kemudian, nah itu yang saya kirimkan artikel ke Pak Nadi ya, itu. Iya. Mbak Kamalia itu nomornya 6491 ya? Halo? Iya. Iya, Pak. Iya, terus lanjut. Ya, kita proses. Itu formatnya Sipos, Pak. Karena emang ini saya niatnya untuk upload di Sipos. Ternyata di web itu terakhir di November. Jadinya saya ke jurnal lain inginnya, Pak. Oh, enggak apa-apa ya. Nah, sudah ini ya diskusi sama Bu Juliana ya. Iya, sudah, Pak. Sudah, jadi pokoknya nanti saya yang Oh, ya. Yes. Jadi nanti saya kirim lagi kalau sudah online begitu, Pak, linknya. Pokoknya untuk mahasiswa S1 itu begini loh ya. Sinta 5, Sinta 6, Sinta 4 atau bahkan Sinta 3 ya. Selonita itu Sinta 3, itu nasional. Atau jurnal internasional terindeks, database internasional ya tambah bagus. Nah, cuman kalau IPF itu kan karena belum Sinta dan belum internasional itu loh masalahnya. Makanya IPF itu dianggap sebagai jurnal terakhir. Jadi bisa diterima ya. Sementara IPF itu dianggap jurnal yang paling akhir karena
saat ini tuh belum internasional, juga belum apa namanya ya, belum ini nasionalnya juga belum, kan begitu ya. Nah kalau mahasiswa internasional itu kan harus bahasa Inggris, mau nggak mau ya harus masuk ke jurnal internasional atau prosiding internasional, gitu ya. Ya memang ya ini tanya gitu ya. Tapi kalau yang nasional, aktif ya, pingin jurnal internasional ya boleh, bukan berarti nggak boleh, ya boleh. Ya, nah jadi begitu ya. Memang yang wajib itu yang kelas unggulan, tapi yang lainnya sunnah kan itu ya. Nah, ya ini langsung saya tanda tangani Mbak. Mungkin ya kemarin numpuk Mbak Kamalia ya. Terima kasih Pak. Oke, silakan barangkali masih ada lagi. Muter. Ya, mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin bertanya. Pak, saya mau bertanya. Oke, silakan. Iya Pak, iya Ted, saya Pak. Nurif. Mengenai tadi yang untuk kelas unggulan kan, Bapak tadi, nggih Pak. Tadi kan waktu Kamila bertanya mengenai artikel yang kelas unggulan, kalau bisa kan pakai jurnal yang internasional nggih Pak. Ya, atau jurnal Indonesia yang berbahasa Inggris. Semisal ini kan artikel saya itu sudah masuk ke jurnal. Nah, ini Pak, kemarin itu saya sudah ikut publikasi gitu Pak di universitas di luar UNESA. Nah, berhubung di sana itu masih Sinta 3 Pak. Jadi boleh, Sinta 3 boleh, tapi Anda kan bahasa Inggris gitu. Itu Sinta 3 gimana, kan Pak? bisa bahasa Indonesia, apa bisa bahasa Inggris. Jadi gini. Atau saya harus kan gini. Jadi kalau Sinta 456 itu mayoritas bahasa Indonesia. Kalau Sinta 3 bilingual kan, ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia, ada yang full Inggris, ada full Indonesia. Kalau Sinta 1, Sinta 2 pasti bahasa Inggris. Lah Mbak Nurifa ini kan Sinta 3 ya. Ya enggak masalah, itu bahasa Inggris itu ya. Artikelnya, yang penting artikelnya bukan jurnalnya loh ya. Nama jurnalnya bahasa Indonesia enggak masalah, yang penting artikelnya kan itu ya. Saya itu nulis di jurnal ini Tabia. Mungkin yang lain juga bisa nyoba. Full bahasa Inggris. Tempatnya itu di IAIN Stein ini ya. Tegal atau mana? Saya tak cari nih ya, sebentar. Tabia namanya. Ya tentang ini kok Facebook kok. Nah nanti tak tunjukkan sih Tabia ya. Tabia Journal of Natural Science Teaching. Ini bahasa Inggris ini. Oh, IAIN Kudus, maaf. IAIN Kudus. Nah, IAIN Kudus. Jadi apa namanya? Dia Sinta 3 nasional, pasti ya jauh lebih baik dari IPF kita karena IPF kita belum Sinta, masih ini ya. Nah, saya pernah ini kok buat konten YouTube ya, nek gak salah. Iya pernah. Jurnal-jurnal lo mengenal jurnal ya, Anda cek aja. Apa sih bedanya nasional bereputasi, internasional lah kan gitu. Lah untuk Mbak ini, Mbak siapa tadi? Nur Iva tadi ya? Iya, Pak. Nur Iva ya. Kemudian yang sebelum Nur Iva tadi siapa? Kamila. Mbak Kamila begini, kalau sudah oke dengan jurnal itu nggak masalah. Tapi kalau belum oke, saya barusan kontak Pak Binar. Pak Binar, karena Pak Binar kan yang ngurusi ya. Bisa nggak ini susulan Nur Iva keluar Desember? No? Ya pokoknya artikel bagus, direview cepet bos, ya gitu jawabannya. Ya terserah Anda. Artinya dimaklumi oleh Pak Binar gitu Mbak Nur Iva. Ya pasti Desember, soalnya kan nggak mungkin keluar 2021, karena itu kan setahun 3 kali ya, April, Agustus, Desember. Mana Mbak Nur Iva tadi sekalian mumpung ingat? Iya Pak. Kalau di jurnal luar itu pasti bisa Desember, ya alhamdulillah. Tapi kalau enggak ini Pak Binar mau bantu, ya kan gitu dalam ini. Tapi ya dalam malam ini segera diupload. Iya, Pak. Berarti ini, gitu ya. Jadi setelah ini saya menghubungi Pak Binar atau bagaimana ya, Pak? Ya, hubungi Pak Binar. Tadi kan sempat diskusi dengan Pak Nadi. Ini oke Pak Nadi juga oke. Saya nyusul gimana Pak, ya mohon bantuannya kan gitu, karena Pak Binar sih ngelola, tapi sing mereview nanti ya jelas bukan Pak Nadi, Pak Binar, ya kita carikan dari luar, tapi pasti keluar Desember ini kan gitu ya. Nah, sehingga nanti penguji Anda, enggak tahu penguji Anda siapa penguji Anda? Ono Pak Nadi mana? Itu Pak Setio Atmoko. Satunya?
pengujinya Pak Nadi dan Pak Alan. Oh ya wis Pembimbingnya Pak enak Sehat iki. Moko. Ya berarti nanti ya tinggal ngasih nilai aja kalau sudah online kan. Ya wis gitu kontak Pak Binar ini saya menyusul Pak barusan meeting kan gitu. Ya pasti Desember Mbak. Ini cepet ya mungkin Desembernya Bu pertengahan Bu ini tapi ya ini. Jadi terus terang gini yang jurnal itu yang Pak Binar ada saya itu untuk mahasiswa gak bayar. Itu bayar itu untuk yang luar ya yang luar ya butuh biaya. Memang kan ya terus terang ini ya Dwi itu kan ada biayanya ya kita bayar ke Amerika itu. Tapi untuk mahasiswa fisika kayak Fitria itu ya gak bayar, ya gratis kan gitu ya. Nah, seperti itu. Ya. Ya kasihan kalau mahasiswa gratis ya. Nggih, Pak. Ini ada satu pertanyaan lagi Pak yang masuk Pak. Oke. Oh ya, sebelum masuk yang tadi yang Mbak Ikma tadi oke. Mbak siapa tadi? Mbak Ikma siapa? Mbak Iva? Iva tadi sudah oke yang Iva. Kalau saya sejauh ini sebenarnya ya sudah oke Pak, cuma itu ya punya saya tuh artikelnya masih full bahasa Indonesia karena format dari sananya itu mintanya bahasa Indonesia Pak. Seperti itu. Oke, enggak apa-apa karena sudah Sinta 3 lebihnya kan nasional. Nanti disertai ini keterangan gitu. Pembimbingnya siapa? Pak Setio Atmoko. Ya, terus yang didaftar tadi yang sempat saya buka tadi siapa mau? Ya nanti saya sampaikan. Pokoknya saya dikasih catatan gitu loh ya. Jadi dikasih catatan sehingga nanti itu saya enak ngomongnya kan itu ya. Soalnya ya ini ya penguji atau penilai itu kan ada yang hitungan menit, ada hitungan hari, ada yang hitungan minggu ya. Saya juga kadang tak bolak-balik tak WA ku ya. Ya apa ngono ya. Oh, Nur Iva ya. Siapa tadi? Nur Iva. Nggih, Pak. Nur Iva kan ya Pak Nadi, Pak Alan ya cepet iki. Enggak masalah. Ya sudah enggak ada masalah lah, enggak ada problem itu. Enggak masalah ya. Soalnya kalau Sinta 3 itu masuk kategori jurnal nasional. Ya, meskipun berbahasa Indonesia ya sudah bagus lah wong jurnalnya UNESA MIPA ini loh. Paling bagus loh Sinta 4, punyanya biologi sama matematika. IPF kita loh belum Sinta 6 aja belum punya kita itu. Mungkin nanti kalau didaftarkan Pak Moko paling nggak bisa Sinta 5 lah mudah-mudahan gitu. Iya. Nah, ya wes nggak masalah Mbak Iva. Mungkin yang lainnya. Lah ini si Mas Arif Rahman ini sampai mana ini sing menilai saya Pak Kolik? Ya Pak, kemarin itu sudah seminar sama Mbak Iva juga di UNED yang FKIP itu Pak. Iya. Jadi ini menunggu penerbitan untuk artikelnya. Jadi seperti itu. Iya. Ya wes. Mungkin ada yang tanya gini, Pak, kalau saya nggak jurnal, keluarnya prosiding nasional, atau bahkan internasional, jawabannya apa? Boleh, yang penting linknya bisa dilacak gitu loh ya. Saat di kami atau di SIM Yudisium itu bisa. Jadi seperti itu ya. Pak, mau tanya Pak. Ya, Catur. Untuk apa yang menilai artikel saya itu siapa nggih Pak? Nanti saya rilis mungkin besok ya, besok sore nunggu ini loh, Pak. tunggu koordinasi yang tadi pembimbingnya Pak Pardiono, sama kan saya harus ganti yang rencananya bakal diuji beliaunya kan harus saya ganti. Nah, terkait dengan kuota. Catur itu pembimbingnya siapa? Pak Alan sama Pak Setio, Pak. Ini sementara ini ya, tak tayangkan lagi, tapi ini sementara karena kan ya nanti harus beberapa harus diganti ya terkait dengan kuota tadi ini saya tak tayangkan. Nih pelan-pelan tak bacakan. Ini skenario ini ya anggap aja sebulan yang lalu lah. Aditya, Pak Imam, Pak Zul, Nailis, Pak Dwi, Pak Binar. Bagus. Jadi penguji itu sama dengan validator kalau butuh validator. Bagus, Bu Zul, Bu Meta. Irfa, Pak Eko sama nanti dipikirkan. Kemudian Cindy, Bu Zul, Pak Imam Cahyo. Rizky, Pak Eko, Pak Dwi. Gita, Pak Dwi, Pak Binar. Novita, Bu Woro, Bu Niswa. Diajeng, Bu Titin, Bu Niswa. Laili, Bu Frida, Bu Woro. Agnestasa, Bu Woro, Pak Abu. Devina, Bu Titin, Bu Woro. Ida, Prof. Asis, Bu Titin. Intan itu Bu Titin, Bu Putri. Lailatul, Pak Pras, Pak Eko. Ini ya, Inaya, Pak Pras, Bu Nurita. Mudah-mudahan Bu Nurita bisa, kan masa cuti ya tapi bisa lah kalau online ini ya. Angki, karena ini Bu Nurita kan cuti melahirkan. Angki, Pak Eko, Pak Zul. Bayu, Prof. Munasir, Bu Zul.
Ariska Prof Budi Pak Imam, Yuyun Rohmat Bu Putri, Sania Pak Budi Pak Dwi, Bagus Pak Budi Bu Nurita, Hasna Pak Budi Pak Binar, Bunga Pak Malasim dan nanti dipikirkan, kemudian Lutfiadi Pak Dwi Bu Nurita, Karisma Pak Dwi Pak Binar, Dia Prof Budi, nanti enggak tahu pasangannya belum. Putih Pak Eko Pak Binar, Silvi Rohmat Pak Ainur, kemudian Fitria itu Busul Pak Setio, Tekar itu Pak Setio Pak Alan, Reza Busul Pak Setio, Anjar Busul Pak Alan, Saidatul Busul Pak Setio. Saidatul ya, ini juga masih under review ya. Saya cek tadi di akun itu satu review sudah ada komentar, yang review yang lainnya belum. Ya sabar, tapi pasti ya Desember ini kan itu ya. Oke, Bapak. Kamila, Pak Nadi, Pak Setio, Umul, Pak Nadi, Pak Setio, Aska, Pak Setio, Pak Alan, Hosi, Pak Dwi, Bu Lydia, Bulkis, Pak Ahmad, Pak Alan, Vivin, Pak Setio, Bu Lydia, Dian Fadila, Pak Nadi, Pak Setio, Catur ini, Pak Nadi, Pak Ainur. Nanti gini Mas Catur, kan kondisinya Pak Ainur kan seperti itu. Nanti kalau ini agak lama, karena ini kan secara administrasi Pak Ainur itu kan harus tetap dikasih ya. Nanti ya tetap Pak Binar yang bantu atas nama Pak Ainur. Jadi begitu Mas Catur ya. Jadi begitu. Oke, Pak. Pokoknya damai, pokoknya selesai Anda kan itu ya. Nah, soalnya secara administrasi kan harus dipasang nama-nama dosen itu ya. Terus Pak Zak, Bu Suliana, Krisna, Deborah, Pak Sabunis, Veronica, Bu Woro, Pak Abu, Lulu Prof Asis Pak Abu, Wilis Bu Woro Bu Niswa, Meli Pak Eko Bu Nurita, Jelita Prof Budi Pak Bina, terus Nurul Afifah Pak Za, nanti entah sama saya atau siapa nanti ya. Siti Naisaro Prof Budi Bu Nurita, Nur Isro Atul Bu Mita Pak Zul, Rizky Pak Kholek Bu Putri, Rahman Pak Za Bu Mita, Zumrotus Pak Kholek Bu Dia, Diva Bu Mita Bu Lydia, Alivia Pak Kholek Bu Meta, Alivia Ilwi satunya, Pak Imam Cahyo Bu Putri, Farah Prof Mun Pak Kholek, Sylvia Prohmat Budia, Siti Ikhliatul Pak Imam Cahyo Bu Lydia, Faradila Pak Kholek Budia, Ella Pak Za Bu Meta, Aprilia Bu Titin Pak Abu, Furoni Prof Asis Bu Nis, Eka Bu Titin Pak Abu, Dewi Prof Asis Pak Abu, Siti Maisaro Pak Dwi Pak Asnawi. Ini sudah oke nih ya, sudah beres. Ini Muslimah Pak Dwi Pak Kholek, Selonita Pak Eko Budia, Linda Francisca Pak Imam Cahyo Bumita, Tuti Pak Budia, Devi Pak As Bu Lydia, Eva ini ya Prof Mun Bumita, Sania Pak Imam Bumeta, Adelia Bumita Bu Putri, Riki Angga Pak Imam Bumita, Nur Iva tadi sudah, Pak Nadi Pak Alan, Arif Rahman Pak Nadi Pak Kholek, Mas Imam Solahuddin Pak Za Pak Nadi, Mas Tatib Busul Pak Alan, Nurul Hikmah Bu Titin, terus Azuminatun Prof Asis Pak Abu, Reni Bu Titin Pak Asnawi, Nabila Prof Asis Bu Woro, Faris. Insya Allah ini tetap nanti ini ya, apa namanya, pembimbingnya kita ubah gitu ya. Nah, tapi nanti misalnya ada perubahan di antara penguji ini Anda pilih jadi pembimbing ya kita ganti gitu aja ya. Nah, jadi sementara ini yang kita setting kemarin. Terus yang bimbingannya Bu Frida ini yang Isrina Prof Asis Pak Imam, Indah Bu Titin Bu Niswa, Widya Prof Asis Bu Woro, Sofiatul Prof Asis Bu Titin. Jadi selesai ya itu semua. Nanti ya Faris, Listiani, Ati ya besok lah telepon saya gitu ya, gitu aja. Saya pin ngobrol mungkin 5 menit ya apa ya. Oke, mungkin hari ini ada yang bertanya. Iya Pak, mohon izin bertanya. Ya. Saya Faradila dari kelas PFB 2017. Iya, jadi saya kan bimbingan dari Bu Mita Pak. Kemarin itu saya sudah konsultasi perihal validasi media. Itu kan media saya itu kan alat konversi energi begitu. Jadi katanya Bu Mita itu yang cocok untuk validatornya itu Pak Imam. Sedangkan di sini tadi kan Tapi sudah jalan nggak? Validatornya sudah jalan belum? Itu sekarang masih tahap video buat. Nggak, maksudnya sudah nyampe Pak Imam belum ya?
Belum, Pak. Oh, belum. Enggak apa-apa, Iya. nanti kita bisa atur. Ini kan kita geser, kita tukar terkait kuota. Ya, enggak masalah. Oh, iya. Soalnya Iya. Pak Nadi itu kan juga harus mikir kuota dosen. Kan tidak boleh misalnya Pak Kolik semua, tidak boleh Pak Imam Cahyo semua, kan seperti itu ya. Oh, iya. Nggih, Pak. Iya. Nggih. Nggih, setekan. Berarti nanti bisa berubah atau itu ya, Pak? Kalau berubah Sesuai. itu ada kemungkinan dengan dasar yang rasional, kan itu kan. Saya kan juga cross-check sama pembimbing ya lah kan gitu. Iya, nggih, nggih. Nggih, Pak. Mungkin ada yang begini, Pak, mungkinkah? Mungkin ada yang bertanya, Pak, mungkinkah? Kalau ini tadi kan disarankan jika belum punya validator, kalau butuh validator ya. Pak, mungkinkah penguji 1, penguji 2 beda dengan validatornya? Jawabannya mungkin, enggak masalah itu. Misalnya Anda butuh 3 validator, enggak masalah. Ya, jadi itu sekali lagi ya. Kalau ada yang butuh lebih dari ini ya silakan kan gitu. Atau dari 2 orang ini dipakai validatornya cuma 1 ya boleh, enggak masalah. Itu tergantung kebutuhan atau tergantung konsultasi dengan pembimbing. Jadi seperti itu. Ya, oke. Mungkin ada lagi. Assalamualaikum Pak Nadi. Waalaikumsalam Pak Ida. Saya Ida Pak dari kelas PFJ 2017. Bimbingannya Pak Abu dengan Bu Titin. Ini kan saya itu kemarin waktu PLP itu rencananya ingin sekalian penelitian Pak, karena artikel saya itu terkait penilaian autentik pada pembelajaran fisika yang berbasis entrepreneurship. Kemudian saya kan memilih materi fluida dinamis. Kemudian ketika ingin melakukan penelitian itu, instrumen saya belum sempat divalidasi pada dosen validator. Akan tetapi waktu untuk materi fluida dinamis itu sudah mau pengajarannya sudah akan dilakukan. Kemudian saya tanya dengan Pak Abu dan Bu Titin, apakah boleh melanjutkan penelitian sedangkan instrumen saya masih belum divalidasi. Kemudian saya tanya ke Pak Abu dan Bu Titin, katanya lanjutkan saja, enggak apa-apa gitu Pak. Nah, sekarang lalu bagaimana ya Pak ya? Ya kalau dari Pak Nadi enggak masalah. Ya apalagi tadi pembimbing kan ya enggak masalah. Jadi namanya riset itu gini loh ya. Ada itu yang hierarki waktu. Ya kan, hierarki waktu ya ideale apa step by step gitu ya. Ada yang ini ya sudah lewat, tapi ya kita pakai menguji mengkaji aspek yang lain enggak masalah. Kita itu fleksibel aja. Yang penting nanti luarannya jelas, outputnya mana sih publikasinya, mana sih tulisannya, kan begitu ya. Jadi saya selaku tidak terlalu kaku, jadi fleksibel. Bahkan sejak saya itu kan sudah ada penelitian kualitatif atau desk study atau library riset, penelitian perpustakaan hanya mengandalkan ini, oke, enggak masalah. Ya supaya tidak kaku. Memang dulu waktu saya dosen baru itu ada yang bilang S1 itu enggak boleh R&D, research development itu S2. Lah kalau saya ya boleh, wong namanya masih belajar meneliti ya. Nanti yang nggak setuju itu yang nggak perlu nguji yang R&D, gitu saja selesai, nah, kan gitu ya. Jadi kita fleksibel saja ya. Oh iya Pak. Kemudian nanti kalau saat saya itu validasi, terus dosen validatornya itu memberikan beberapa revisi itu gimana ya Pak? Soalnya kan waktu PLP-nya sudah berlalu, kemudian seandainya ini ya Anda tanya saya begini, ada cara itu diuji cobakan ke adik kelasnya, enggak masalah. Enggak masalah. Yang penting mereka itu prasyarat untuk fluida dinamis telah ini paling enggak dia telah belajar ini konsep dasar gaya, itu enggak masalah kalau itu. Itu salah satu cara. Yang penting pihak sekolah itu oke ya kan itu. PLP-nya di mana Anda? Di lab school. Oh iya, mumpung ingat PLP ya. Ini saya itu sudah validasi yang di Bayangkari itu loh ya. Tapi kok tidak bisa ngentri nilai loh. Ini masalahnya di mana? Memang belum dibuka atau di mana ya? Saya kemarin tuh waktu di Terawih itu nyoba. Sudah saya validasi semua, sudah saya download itu laporannya ya enggak masalah. Enggak tahu ya. Kalau yang lain sudah keluar enggak nilainya yang selain bimbingannya Pak Nadi? Ada beberapa yang sudah keluar, ada yang cuma tahap
validasi, Bapak. Oh, lagi masalahnya di mana? Saya sudah validasi, tapi nggak bisa ngentri nilai, jadi nggak bisa diisi angka itu. Oke lah, nanti saya tanyakan Pak Hasan ya. Oke, lanjut Mbak, apalagi Mbak? Soalnya kalau nggak salah itu terakhir ngunggah nilai itu tanggal 27, Bapak. Iya, kalau misalnya terlambat enggak apa-apa, nanti urusannya sama PPTI enggak masalah, itu tugasnya kami. Cuman yang jadi soal itu sebelum 27 pun enggak bisa. Oke. Tapi kula sampean keluar, Bapak. Oh iya, ya nanti saya saya cek lagi, saya tanyakan. Oke, siapa lagi yang ini? Assalamualaikum Pak Nadi, saya Anastasia, bimbingan Profasis. Jadi setelah bimbingan kemarin itu Profasis, karena judul saya itu dari ranah asesmen membuat media berupa website, kemudian ada soalnya juga. Jadi Profasis itu minta validasinya ke dari medianya dan dari instrumennya soalnya. Nanti kemudian kan di dosen pengujinya itu ada Bu Woro dan Pak Abu. Itu misalnya penilai. Salah satu untuk instrumen, salah satu lagi untuk media, apa diperbolehkan? Kalau pembimbing oke boleh. Misalnya pembimbing bilang sama dosen lain ya monggo, enggak masalah ya. Jadi ini itu yang jelas penilai ya. Jadi tidak paten digunakan, atau misalnya nggak butuh validator juga nggak masalah. Yang jelas ini penguji atau penilai. Jadi nanti kalau disarankan itu memang validatornya sama kan enak. Tapi kalau beda ya enggak masalah. Nanti tetap buatkan surat gitu ya. Kita tanda tangani, kita record di Excel itu ya. Yang di record itu finalnya siapa kan gitu. Ini nanti terkait SK ke Pak Arif begitu ya. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Oke, mungkin masih ada lagi ya kesempatan supaya ini. Oh ya, ini kan direkam Mas Tatit ya. Misalnya yang sempat keluar masuk nanti kan bisa ini ya. Iya Pak, aman Pak. Oh iya ya, mohon bantuannya ini loh ya, webnya ini loh. Prodi ya karo dilihat ya supaya kunjungannya banyak itu satu, sama ini YouTube-nya Prodi. Yang apa? Fisika MIPA mungkin Tatit sing kenal nang teman-temannya ya, sama saya pernah share itu ya. Iya Pak, nanti saya kopaskan ke grup teman-teman Pak. Yang nontonnya biar banyak, mau akreditasi sing nonton gitu loh, sama yang subscribe kan gratis, pokoknya internetnya subscribe itu punyanya Prodi, paling nggak ya mencapai banyak gitu loh ya. Oke, ya. Oke. Kemudian kalau ada pertanyaan lagi mungkin dari teman-teman? Ya, saya mau bertanya Pak. Ya. Pak. Ya, saya Hasna, Pak. Bimbingannya Pak Eko. Saya mau bertanya, jika melakukan penelitian di sekolah, nah itu untuk prosedur suratnya bagaimana, nggih, Pak? Tetap ini dari administrasi ya, dari TU. Nggih. Oh. Nggih. Terima kasih, Bapak. Nggih, tetap prosesnya sama di sana nggih. Ya, mungkin yang lain ingin memberikan pertanyaan. Saya. Ya. Silakan. Ya, Pak Nadi. Saya Bapak Faris ingin bertanya mungkin di luar dari pembahasan. Ini kami yang dosen pembimbingnya Pak Supardiono bisa menghubungi Pak Nadi kira-kira kapan? Oh, besok nih. Ya, besok. Sebentar gitu ya dulu jam berapa Pak kan gitu ya. Oh, okay. Ya, besok saya pasti di kampus nih ada. Enggak apa-apa. Nanti paling enggak ya 5 menit saya kan harus tanya. Soalnya yang dulu itu kan kita ngawali dari wawancara dengan saya kan dulu ya. Nah, sebelum ini sebelum pandemi ya. Lah ini juga harus begitu kalau ada perubahan. Setelah Anda request siapa, nanti saya kan harus kontak ke beliaunya. Oh, iya, Pak. Kalau bisa 3 orang ya beda-beda gitu ya. Nah, ketambahan satu mungkin nggak beban kan gitu ya. Nah, seperti itu. Nggih, Mas. Ya, kasih, Pak. Nggih. Ya, mungkin ada yang lainnya? Jika tidak, mungkin ini pertanyaan yang dari kemarin juga dipertanyakan, Pak. Untuk teman-teman dari Prodi Fisika Murni, karena kemarin juga masih belum ada
jawaban, apa nanti juga akan ada arahan seperti ini Insya begitu Allah Pak ya, Nadi? Insya Allah Atau ya. nanti Tadi seperti Pak apa? Prof. Munasir sempat ngobrol sama saya, enggak apa-apa ya. Gitu. Nggih. Oh begitu, nggih Pak. Karena teman-teman murni sudah tanya-tanya, kapan yang ini prodi fisika, kapan prodi fisika, kok pendidikan aja dari kemarin-kemarin begitu Pak. Kita dulu itu tanggal berapa ya? Yang dulu itu loh, yang malam-malam itu, yang bahas instrumen-instrumen itu loh. Bulan apa dulu? Oktober apa September ya waktu itu? Oktober ya? Oktober Pak. Oktober. Iya, nah. Ya setelah ini kita ini ya berusaha ini ya apa namanya ya prodi juga dibantu ya karena kita 14 sampai 17 itu kan gawene akreditasi. Jadi gini, kalau nanti internasional itu goal, maka secara nasional kita pasti unggul. Unggul itu ya kayak A itu, yang format lama kan ABCD kita A. Kemudian AA itu biasanya kalau mau ini loh PNS-an atau apa kan ditanya toh bukti akreditasinya mana, itu berdampak ke alumni dan seterusnya. Nah, kita nanti ya doakan disupport itu goal gitu ya. Soalnya di antara Anda nanti kan dilibatkan sebagai jubir ya, mewakili teman-temannya. Artinya kan pihak Jerman itu kan nggak semuanya ya. Nah, yang kemarin sudah ditunjuk itu loh ya oleh Bu Niswati sama Pak Nadi lah, itu nanti yang mewakili teman-teman ya. Intinya yang positif, misalnya apakah ada misalnya to what extent the coordination before choose the apa namanya misalnya specialization gitu ya. Nah, itu kan ada diskusi toh, setidaknya meskipun nggak rutin tapi kan kita pernah ngobrol ya. Nah, itu nanti Anda jawab ya termasuk ini kan termasuk koordinasi gitu ya, baik itu online atau offline dulu ya, itu Anda katakan, atau termasuk sosialisasi bahwa kita itu memiliki 4 keahlian. Beberapa kesempatan kan berkali-kali saya sampaikan ya. Termasuk kalau di website prodi itu video-video Anda tonton lah ya. Pokoknya intinya positif lah ya ngadepi bule itu yang mewakili ya. Nanti kita ambil 2017 beberapa, 2018 19 gitu. Mungkin kalau masih ada lagi? Mau tanya, Pak. Ya. Kan setelah kita melakukan penilaian artikel, kan selama ini kita belum mengisi Simontasi Plus. Itu apakah bisa diisi setelah nilainya sudah keluar semua, baru kita bisa mengisi, atau harus step by step? Ini bisa bertahap. Ya, jadi step by step itu bisa. Jadi gini, kondisinya FMIPA ini transisi. Saat ini sambil diproses, ya seperti yang sudah mau ini daftar ini, sambil diisi nanti langsung sampaikan ke Pak Nadi pelan-pelan. Soalnya Pak Nadi juga belum familiar ini ya baru yang Simontasi Plus itu. Jadi diproses Mas Jatur nggih. Nah, ya, ini saya lagi buka di akun saya, bimbingan saya juga ngisi waktu itu lah. Ini ada angkatan 16, Mbak Putri itu ada. Lah ini yang baru ya termasuk bimbingan saya ini sambil ini ya di ini aja ngisi aja nanti tinggal validasi. Kalau saya kan ini ya sebagai pembimbing bisa, sebagai kaprodi bisa, yang mahasiswa bimbingan saya. Tapi kalau yang lain kan hanya sebagai kaprodi. Nggih, Mas Catur nggih. Nggih, Pak. Nanti Anda ngisi data pengujian, data validator kan itu kan ya. Oh, nggih, Pak. Soalnya kan sebelum ada penilaian artikel kalau nggak salah itu ada kayak validasi judul dan sebagainya, itu kalau saya lihat itu ada dulu Pak sebelum penilaian artikelnya. Oke, iya. Jadi mengenai Simontasi Plus itu tadi tanyakan Pak Alan, yang rekaman Pak Alan ini loh sosialisasi itu di-share juga ke teman-teman YouTube itu yang dari ada di YouTube-nya saintek.id Pak. Nah, lah ya iku share aku kadang ya lupa lah itu panduannya sehingga nanti kami itu pembimbing tinggal meneruskan kaprodi validator ya pelan-pelan. Jadi untuk tahun depan itu semuanya wajib Simontasi. Kalau yang sekarang itu transisi. Jadi begitu Mas Catur nggih. Oh nggih Pak, terima kasih Pak. Nggih. Bagaimana teman-teman? Apa ada lagi yang ingin bertanya? Mengingat karena Pak Nadi juga berbarengan dengan acara lain. Ya kebetulan selesai ini sudah. Oh sudah selesai juga Pak. Mohon maaf Pak Nadi mau bertanya untuk emailnya Pak Nadi. Ya nama saya @unesa.id, Nadi Suprapto @unesa.id, unesa.ac.id. Kalau kadang delay, mohon maaf ya, kadang itu tumpuk, jadi WA masuk ke saya itu banyak tumpuk ya.
Ini Pak Binar juga klarifikasi ke saya, Mbak siapa? Kamila. Iya, Bapak. Tadi saya sudah menghubungi beliau. Yeah. Oke, kalau enggak ada ya sudah, Mas Tatit, enggak apa-apa diakhiri. Nggih, mungkin itu saja Pak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman mahasiswa Prodi Pendidikan Fisika 17. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan, kalau lewat WA boleh nggih Pak nggih nanti. Boleh. Atau gini, suatu saat mewakili pas saya longgar, ditelepon terus direkam itu loh, pakai voice apa terus dikirim ke situ ya. Oh, nggih Pak nggih. Ya kan supaya ada buktinya, nggak ngetik-ngetik lama kan itu ya. Ini ya. Kadang itu multitasking ya Mas Tatit. Jadi ini kayak ini tuh saya juga punya tanggungan menilai ini loh, yang apa guru-guru PPG itu loh menilai portofolio ya online ngedep laptop itu ya kadang ya gitu-gitu yang apa menyita waktu. Kadang belum lagi permintaan dari fakultas ngelengkapi ini, ngelengkapi itu terus apa saudara ini saya itu juga belum ini kan membuat LHKPN itu loh LHKPK yang dicek KPK digaji berapa sih lah kayak gitu itu nah juga belum cepat terakhir ya kemarin nggih gitu Mas. Nggih Pak, semoga dengan apa yang tadi sudah Bapak sampaikan ini dan juga sudah ditampilkan dengan pembimbing skripsi dan juga pengujinya teman-teman pendidikan ini semakin semangat mengerjakan artikelnya supaya bisa publis. Ini Desember itu dioptimalkan sehingga molor-molor awal Januari itu ya masih nututi itu ya. Kelihatannya kalau periode 100 ini pergerakannya lambat. Yang cepet nanti periode 101. Karena normal 4 tahun ya. Normal 3 tahun 8 bulan. Kalau ini kan 7 semester ya. Nah, ini biasanya pergerakannya lambat. Maksudnya kuotanya loh nggak habis-habis biasanya. Tapi kalau yang periode kedua tahun 2021 berarti yang sekitar Juni-Juli itu loh ya. Itu biasanya ini cepet itu. Jadi kalau kuota kurang 500 saja hitungan hari penuh. Tapi kalau yang awal-awal ini lambat, gak nambah-nambah lah. Tadi yang saya share SIM Yudisium kan begitu, tinggal baru sedikit yang daftar ya. Jadi seperti itu. Iya Pak, semoga setelah ini anak-anak tiba-tiba langsung publikasi Pak besoknya Pak. Oh ya gak mungkin adik langsung publikasi. Ya, tapi mungkin itu saja. Mungkin itu saja Pak untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila sudah banyak mengganggu waktu Bapak dan chat saya juga berbelit-belit. Mungkin itu saja yang bisa kami tanyakan dan juga terima kasih sudah banyak diberikan arahan dan bimbingannya Pak. Mohon maaf apabila saya dan teman-teman ada salah-salah kata. Juga ya mungkin itu saja. Terima kasih Pak atas pertemuan hari ini. Oke, sami-sami. Selamat malam Pak. Ya, oke. Selamat malam. Ya, selamat malam semuanya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya. Terima kasih Pak Nadi. Sama-sama ya.